tujuan pertama kali Nyai Dahlan mendirikan Aisyah itu menggembirakan perempuan-perempuan Muhammadiyah di dalam beragama dan berorganisasi. Kalau nggak digawangi oleh Nyai Dahlan, saya kira ekonomi keluarga Nyai Dahlan itu sudah morat-marit kocar-kacir sejak. Zaman dahulu, kaum perempuan yang mengenyam pendidikan adalah hal tabu. Perempuan bahkan digolongkan sebagai kelas 2 atau golongan pengikut bagi kaum laki-laki. Melihat ketimpangan ini, Siti Walidah tak tinggal diam. Dia mendirikan organisasi perempuan Islam pertama di Nusantara, Aisyah. Siti Walidah adalah istri dari ulama besar pendiri Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Masyarakat Indonesia umumnya lebih dulu mengenal sosok sang suami. Siti Walidah pun lebih dikenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan. Berada di bawah bayang-bayang nama besar sang suami tak menyurutkan langkah Nyai Ahmad Dahlan. Bersama Aisyah, ia memperjuangkan hak-hak kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan serta turut berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Diah Kalsitorini, produser sekaligus penulis naskah film, bermimpi mengenalkan sosok dan segala bentuk perjuangan Nyai Ahmad Dahlan. Tahun 2017, dia berhasil mewujudkan impian melalui film layar lebar besutannya berjudul Nyai Ahmad Dahlan. Indonesia itu banyak sekali tokoh pahlawan nasional Indonesia yang belum semuanya diangkat menjadi sebuah film biografi picture atau istilahnya biopik. Nah, di situ Ibu merasa bahwa wanita-wanita itu, kita semua, anak-anak kita itu butuh sosok yang inspiratif. Ternyata ada satu sosok pahlawan nasional Indonesia, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, itu ternyata memiliki kiprah yang lebih luar biasa dibanding wanita-wanita yang di zaman beliau. Proses pembuatan film layar lebar Nyai Ahmad Dahlan berlangsung kurang lebih 6 bulan. Bukan hal mudah bagi Diah Kalsitorini, banyak tantangan untuk menghadirkan sosok Nyai Ahmad Dahlan. Kita mengambil settingnya adalah setting masa hidup beliau. Untuk kerudungnya, Aisyah itu kerudungnya tidak sembarangan kayak kita sendiri. Kerudungnya itu berbeda dengan kerudung sekarang. Nah, itu pun kita dibantu oleh keluarga Aisyah Muhammadiyah. Para hadirin, sudah saatnya kita melakukan perubahan. Perempuan sebagai pendamping suami, sebagai pendukung gerakan suami, maka perempuan juga memiliki hak untuk menjadi bintang. Bagi Diah Kalsitorini, sosok Nyai Ahmad Dahlan adalah seorang perempuan yang penuh semangat, berani, dan teguh pendirian, menjadi inspirasinya dalam menjalani kehidupan. Dia aktif melaksanakan bedah film Nyai Ahmad Dahlan ke berbagai daerah, menyebarkan semangat perjuangan kepada kaum perempuan. Salah satunya kegiatan bersama ibu-ibu PCA Aisyah Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Beliau adalah sangat inspirasi sekali, memotivasi kita kaum perempuan. Dia bisa muncul menjadi sosok perempuan yang peduli pada pendidikan, itu luar biasa. Makanya dalam filmnya Ahmad Dahlan, Ibu mengambil tagline-nya adalah Nyai Ahmad Dahlan sebagai guru, sahabat, istri, dan ibu. Siti
Siti Walidah lahir 3 Januari 1872. Ayahnya, Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta. Ibunya, Nyai Mas, berasal dari Kampung Kauman, Yogyakarta. Meski terlahir bangsawan, Siti Walidah tidak pernah menempuh pendidikan formal. Namun, ia fasih membaca dan menulis Arab Pegon. Sang ayahlah yang mengajarkan ilmu agama Islam pada Siti Walidah kecil. Di Kampung Kauman Yogyakarta inilah Siti Walidah lahir dan dibesarkan. Kampung Kauman sejak dulu kaya akan tradisi dan histori. Siti Walidah dijodohkan dan kemudian menikah dengan Muhammad Darwis yang kemudian dikenal sebagai Kiai Ahmad Dahlan. Menikah pada tahun 1889, keduanya dikaruniai 6 orang anak. Siti Hadiroh, cucu Nyai Ahmad Dahlan, banyak bercerita tentang sang nenek yang kerap ia panggil Mbah Mim Putri. Mbah Mim Putri itu adalah sosok perempuan yang luar biasa. Saya mengatakan luar biasa itu dari cucu, dari cerita-cerita ya, dari cerita ibu dan cucu-cucunya itu sangat-sangat dekat. Dan murid-muridnya itu juga sangat-sangat dekat dengan Nyai. Beliau itu sama dengan Kiai Dahlan itu sudah merupakan satu paket, istilah paket suami istri yang bagus. Saya mengatakan yang bagus itu memang berjuang, dan perjuangannya itu kalau Nyai itu adalah bagaimana meningkatkan perempuan pada waktu itu. Sebagai keturunan Nyai Ahmad Dahlan, Siti Hadiroh bertekad untuk terus menghidupi Aisyah. Ia juga pernah menjabat sebagai pimpinan pusat Aisyah dan sampai hari ini masih aktif di Gria Lansia Baitur Rahmah, program Aisyah untuk masyarakat lansia. Organisasi Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaharuan keislaman, yakni gerakan reformasi yang memadukan pendidikan Islam dan pendidikan modern dengan tujuan memurnikan agama Islam di Indonesia sesuai ajaran Al-Quran dan hadis tanpa praktik sinkretis lokal. Peran Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Melawan penjajahan dengan mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat lewat gerakan sosial, dan memberdayakan kaum perempuan. Mu'arif, sejarawan Muhammadiyah, mengatakan Nyai Ahmad Dahlan memiliki peran penting di dalam perintisan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912. Nyai Dahlan itu punya wasiat seperti ini. Perempuan jangan berjiwa kerdil, tapi jadilah Sri Kandi. Artinya perempuan jangan terlalu tergantung pada laki-laki. Dan itu merupakan pengalaman real dari Nyai Ahmad Dahlan sendiri sebagai istri dari seorang ulama besar pada waktu itu, punya pabrik batik di Kauman. Makanya Dahlan itulah penjaga gawangnya. Kalau nggak digawangi oleh Nyai Dahlan, saya kira ekonomi keluarga Kiai Dahlan itu sudah morat-marit kocar-kacir sejak awal. Tujuan pertama kali Nyai Dahlan mendirikan Aisyah itu menggembirakan perempuan-perempuan Muhammadiyah di dalam beragama dan berorganisasi. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa.
Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang bertujuan memperdayakan kaum perempuan melalui laku spiritual atau pendidikan agama Islam. Terinspirasi dari perjuangan sang suami, semangat Nyai Ahmad Dahlan terus terasah dan berkembang. Dia lantas melebarkan forum-forum pengajian bagi perempuan muslim untuk segala usia dan status sosial. Tak hanya masyarakat kauman, tapi juga para buruh batik. Pada 19 Mei 1917, forum pengajian ini resmi berdiri dengan nama Aisyah. Bersama Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan tidak hanya mengajarkan ilmu agama Islam, tetapi juga membaca dan menulis huruf Latin. Keinginan memajukan intelektual kaum perempuan agar bisa menjadi mitra sejajar bagi kaum laki-laki. Kok perempuan-perempuan kok seperti itu? Nah, kemudian Nyai berunding sama Kiai Dahlan. Wong di dalam Al-Quran saja perempuan itu sama haknya dengan laki-laki. Kok jadi dia ada di adat, ya ada adat itu kok seperti itu. Sehingga ingin meningkatkannya. Tujuan pertama kali Nyai Dahlan mendirikan Aisyah itu menggembirakan, istilahnya itu menggembirakan perempuan-perempuan Muhammadiyah di dalam beragama dan berorganisasi. Kita pakai nalar historis pada zamannya ya, itu sebenarnya keluarga yang tingkat melek pendidikannya itu sangat tinggi di situ. Meskipun Nyai Dahlan itu enggak terlibat di sekolah formal. Nah, ketika naik haji itu otomatis sambil belajar ilmu di sana, mondok lah itu. Jadi dari Timur Tengah. Mendobrak tradisi, mengubah paradigma pendidikan agama Islam dengan gerakan pembaharuan ijtihad. Tidak mudah bagi pasangan suami istri Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan melakukan perubahan pendidikan modern. Cacian dan ancaman jadi santapan sehari-hari. Bahkan langgar atau musola milik Kiai Ahmad Dahlan pernah dihancurkan. Istilah Kristen Alus ini ditujukan kepada Ahmad Dahlan ketika Kiai Dahlan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, tapi materi atau kurikulum yang diterapkan di madrasah tadi itu beda jauh dengan lembaga pendidikan pesantren pada umumnya. Karena di dalam madrasah atau sekolah kiai tadi enggak cuma mengajarkan ilmu-ilmu normatif agama, tafsir, fikih, macam-macam itu ya, tapi juga mengajarkan ilmu hitung, matematika, ilmu menyanyi, kesenian itu ya. Kemudian gara-gara seperti inilah, termasuk bahasa yang digunakan, Pak, ada bahasa pengantar dalam sekolah kiai itu yang pakai bahasa Belanda itu. Nah, itu sudah dianggap menyalahi adat atau tradisi umat Islam pada umumnya. Otomatis kan ini dianggap kayak meniru gaya orang-orang Eropa, gaya orang-orang kolonial yang notabene adalah non. Ini kalau nggak pasangan visioner, mereka itu pasti sudah patah arang di awal. Karena membangun gerakan yang terstruktur ya, sistemik ini sangat berat.
cagar budaya. Gagasan Nyai Ahmad Dahlan terus berkembang, mendirikan Mushola Aisyah pada tahun 1922 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Mushola pertama yang khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan sebagai bentuk kesetaraan dan untuk mempermudah kaum perempuan dalam melaksanakan ibadah. Pada tahun 1923, ketika sang suami tutup usia, perjuangan Muhammadiyah dan Aisyah dilanjutkan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Meski dilanda duka mendalam, tak menyurutkan langkah perjuangannya. Dia bahkan memulai pergerakan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Nyai Ahmad Dahlan menjadi ketua Aisyah sejak tahun 1921 sampai 1926 dan tahun 1930. Saat Kongres Muhammadiyah ke-15 berlangsung di Surabaya, Nyai Ahmad Dahlan turut hadir sebagai perwakilan dari Aisyah dan bahkan menjadi perempuan pertama di Indonesia yang memimpin acara konferensi dengan jumlah anggota besar. Seorang perempuan yang sudah berumur itu ya, berpidato di depan publik, peserta jamaahnya itu tuh nggak cuma dari kaum perempuan, laki-laki pun banyak. Dari situlah ada persepsi yang berhasil dibangun bahwa perempuan di Muhammadiyah itu maju-maju, ingin menghendaki kesetaraan dalam bidang akses informasi, akses pendidikan, akses dan lain-lain. 6 Maret 1942, Jepang mulai memasuki kota Yogyakarta. Dengan pongah berusaha menancapkan kekuasaan. Rakyat Jogja pun melawan. Nyai Ahmad Dahlan turut andil dalam perjuangan. Ia menolak segala aturan Jepang, terlebih upacara seikere atau menyembah dewa matahari. Sementara Nyai Ahmad Dahlan juga memiliki peran besar sebagai tokoh pembaharu dan pejuang kemerdekaan. Dia kerap dimintai pendapat oleh para pejuang, di antaranya Presiden Soekarno hingga pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Apa yang dilakukan oleh Bu Nyai sampai saat ini itu masih sangat relevan, bahwa perempuan itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Organisasi Aisyah adalah saksi bisu pergerakan Nyai Ahmad Dahlan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan menjadi motor perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Para kader Aisyah juga aktif berkolaborasi dengan para pejuang perempuan seperti ikut Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928. Kini, perjuangan Nyai Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh Salmah Orbayinah, pimpinan pusat Aisyah sejak tahun 2022, sekaligus keturunan dari Kiai Sanido, sahabat Kiai Ahmad Dahlan, dan pencetus nama Muhammadiyah.
apa yang dilakukan oleh Bu Nyai sampai saat ini itu masih sangat relevan, bahwa perempuan itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nahl 97 yang itu menjadi landasan ideologi atau landasan gerak dari Aisyah yang menyebutkan bahwa jika laki-laki dan perempuan beriman melakukan suatu kebajikan, ya, amal soleh, maka Allah akan memberikan kebaikan di dunia, dijamin di dunia, dan akan mendapatkan pahala yang lebih dari apa yang dilakukan. Jadi di dunia dijamin, di akhirat juga mendapatkan pahala. Pada 31 Mei 1946, Nyai Ahmad Dahlan menghembuskan nafas terakhirnya di Kauman, Yogyakarta. Jenazah Nyai Ahmad Dahlan kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga tak jauh dari rumahnya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pada 10 November 1971, Nyai Ahmad Dahlan diberi gelar Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 TK tahun 1971. Organisasi Aisyah semakin maju dan berkembang, tak hanya terus memperjuangkan hak perempuan, tapi juga memajukan kemandirian ekonomi perempuan. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, Aisyah menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang memiliki banyak amal usaha. Di antaranya, majalah Suara Aisyah yang berdiri sejak tahun 1926 dan dinobatkan oleh MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai majalah perempuan tertua. Di bidang pendidikan, ada 10 perguruan tinggi dengan 1 Universitas Aisyah yang berada di Yogyakarta. Sekitar 20.000 taman kanak-kanak, 45-50 klinik dan rumah sakit, juga koperasi simpan pinjam yang tersebar di pelosok Nusantara. Kemudian selain itu terhadap perempuan dan anak kita punya Posbakum. Ya, jadi pusat bantuan hukum ya bagi perempuan anak, ini Majelis Hukum dan HAM. Jadi kita mendampingi kalau ada perempuan-perempuan yang punya masalah hukum, kita dampingi gratis gitu ya. Aisyah mendapatkan penghargaan oleh Wakil Presiden tentang akselerasi percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dianggap salah satu organisasi yang berhasil. Bagi Salmah Orbayinah, menjaga dan merawat Aisyah tidaklah mudah. Banyak tantangan yang ia alami. Salah satunya regenerasi kepemimpinan perempuan. Namun, Salmah Orbayinah yakin di tangan generasi mudalah Aisyah akan semakin berkembang dan membawa perubahan sesuai keinginan Nyai Ahmad Dahlan. Kalau kita melihat bicara regenerasi, ya tentunya kita berharap bahwa kaum muda Aisyah, kaum perempuan muda Aisyah itu harus bisa mengambil alih ya Pak ya. Saya berharap gitu, generasi muda itu justru yang menciptakan perubahannya. Tetapi generasi muda juga harus adaptif terhadap perubahan gitu. Nah sehingga kami berharap generasi muda ini harus tampil ke depan sesuai dengan visi gerakan Aisyah, yaitu membebaskan, memajukan, dan memberdayakan.